Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam sapaan sabda penghantar doa kita pada saat ini. Saudara-saudara, tahukah Anda bagaimana caranya para petani Indian menangkap monyet-monyet yang merusak lahan pertanian mereka? Saudara-saudara, soal olah senjata, menggunakan panah, menggunakan tombak, menggunakan senjata, para petani Indian itu ahlinya. Namun dalam menangkap monyet-monyet, rupanya mereka tidak menggunakan senjata mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat box-box kecil, saudara-saudara, yang pada satu sisinya diberikan lubang sebesar tangan monyet yang bisa dikatupkan. Lalu di box itu diisi dengan kacang tanah yang digoreng tanpa minyak, hangat-hangat, bau harum masih ada, kacang tanah itu dimasukkan ke dalam box itu. Lalu box-box itu disebar di lahan pertanian mereka. Nah, saudara, ketika monyet mencium bau kacang yang harum dari box-box itu, mereka turun. Lalu mereka mulai memasukkan tangannya ke dalam lubang di box itu. Susah, harus dikecilkan tangannya untuk dapat masuk. Mereka berusaha dan memasukkannya. Dan begitu tangannya masuk ke dalam box, menyentuh kacang-kacang itu, maka mereka menggenggamnya dan tidak melepaskannya. Akibatnya apa, saudara-saudara? Saat tangan itu ditarik dari dalam box, tangan itu tidak dapat keluar karena lubang di box itu jauh lebih kecil daripada tangan yang tergenggam ini. Saudara, dasar monyet. Satu tangan tidak bisa ditarik, maka tangan lain masuk ke dalam box yang lain, menggenggam lagi dan tidak dapat ditarik. Dua tangan tidak dapat ditarik, kakinya masuk ke box yang lain dan menggenggam. Akhirnya semua tangan dan kakinya masuk ke dalam box, menggenggam kacang, dan kemudian tak dapat ditariknya kembali. Terjebak. Dengan begitu, maka para petani mudah menangkap mereka. Kadang-kadang apa yang dilakukan monyet-monyet yang menggenggamkan tangan, menggenggam kacang dan tidak mau melepaskan itu juga dilakukan oleh manusia. Bukan kacang yang kita genggam, tetapi kita menggenggam kecemasan, kita menggenggam kekhawatiran, kita menggenggam ketakutan, dan semua itu kita genggam dan tidak kita lepaskan. Padahal untuk bebas, cukup melepaskan semua itu dari genggaman kita, katupkan tangan, dan tarik keluar. Dalam kenyataannya, saudara, melepaskan genggaman tidak pernah mudah. Tapi kalau Anda mau hidup bebas, mari jangan genggam terus kekhawatiran itu. Tuhan Yesus bersabda di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Kalau kita khawatir, maka otak kita memproduk adrenalin, memproduk kortisol, lalu kita jadi stres. Bukan makin panjang umur kita, tetapi justru makin pendek. Bukan makin bebas perasaan kita, tetapi justru makin terhimpit dan terjebak. Bagaimana seni hidup bebas? Lepaskan genggamanmu, lepaskan kekhawatiran itu, serahkan kepada Tuhan.
Sebab Ia juga berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Mari datang ke hadapannya, lepaskan apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda cemaskan. Izinkan kelegaan yang daripadanya memberkati kita.